وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita rehat terlebih dahulu dari kajian kita Bulughul Maram. Mengingat beberapa hari ini banyak SMS masuk, banyak WA masuk ke saya tanya, "Ustadz, Idul Adha ikut yang mana?" gitu. Itu yang ditanyakan. Kemarin hari Senin malam Selasa di Masjid Al-Ansor sudah saya sampaikan permasalahan ini, sudah saya berikan penjelasan. Hanya saja pada saat itu penjelasan saya tidak di-live-kan gitu kan di Facebook, hanya direkam saja. Dan alhamdulillah sudah di-upload penjelasan saya kemarin hari Senin malam Selasa, dan saya pandang ini perlu diulang kembali pembahasan ini, yaitu mengenai bagaimana sikap kita tentang Idul Adha di tahun ini, mengingat pemerintah melalui Kementerian Agama sudah menetapkan bahwasanya hari raya Idul Adha di tahun ini, tahun 2022, jatuh pada hari Ahad tanggal 10 Juli tahun 2022. Hal ini didasarkan pada hasil sidang isbat Kementerian Agama bahwasanya hilal tidak terlihat di beberapa titik di tanah air ini, di Nusantara ini, hingga ketika tidak terlihat hilal maka dilakukanlah istikmal, yaitu penggenapan bulan sebelumnya, yaitu bulan apa? Bulan Zulqa'dah menjadi 30 hari, dan Zulhijjah dihitung mulai hari Jumat. Tanggal 1 Zulhijjah dihitung mulai hari Jumat kemarin, sehingga ketika dihitung sampai hari ke-10, jatuhnya hari 10 pada hari Ahad nanti, hari Ahad lusa nanti, tanggal 10 Juli. Otomatis puasa Arafahnya nanti terjadi hari Sabtu, tanggal 9 Juli tahun 2022. Hal ini menimbulkan kebingungan di sebagian kaum muslimin di tanah air, dan alhamdulillah yang saya bersyukur ada banyak para asatidzah yang menyampaikan penjelasannya. Antum dapati di video di YouTube, di Facebook atau media-media sosial yang lainnya. Ini satu kesyukuran di mana sebenarnya kebingungan ini sejatinya sudah dijawab oleh para asatidzah. Tetapi yang namanya bingung ya bingung gitu. Mungkin saja nggak cukup di sana sini penjelasan sebagian asatidzah, ada penjelasan asatidzah yang nadanya provokatif, nyalah-nyalahkan pemerintah. Ada yang penjelasannya nanti menyalah-nyalahkan ormas-ormas tertentu. Nah ini sebagai kaum muslimin hendaknya kita nanti menyikapi ini tanpa harus menyalah-nyalahkan pihak manapun. Akan tetapi mari kita sikapi ini dengan ilmu. Perbedaan pendapat yang demikian ini mari kita sikapi dengan ilmu, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pilih ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, mengazab, mengiqab mereka yang berbeda pendapat dengan apa yang kita pilih ini. Ini yang kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, yang menjadi kebingungan adalah ketika dilakukan puasa Arafah di hari Sabtu, kan orang-orang sudah wukuf di Arafah hari Jumat gitu. Kaum muslimin yang jamaah haji, yang melaksanakan haji di tahun ini sudah wukuf hari Jumat. Apa bisa puasa Arafah itu baru dilaksanakan setelah wukufnya selesai? Orang-orang sudah mabit di Musdalifah, kita baru puasa Arafah gitu. Secara sepintas, sekilas kok lucu gitu loh. Puasa Arafah gak barengan sama wukuf Arafah gitu. Nah ini insya Allah kita bahas satu persatu. Yang pertama, penetapan awal bulan, baik Ramadan, baik Idul Fitri, baik Idul Adha, ini yang saya pegang adalah ru'yatul hilal. Karena demikian diperintahkan oleh Nabi SAW
bahwasanya sumu li ru'yatihi, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi, puasalah kalian karena melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi, dan beriftarlah kalian, berhari rayalah kalian ketika kalian melihatnya, yaitu apa? Hilal. Ketika kalian melihat hilal. Jadi patokannya itu adalah melihat hilal. Adapun untuk Idul Adha bagaimana? Idul Adha juga lihat ru'yah hilal gitu. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan salah seorang dari kalian ingin melakukan ibadah kurban, berniat mau menyembelih kurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya dia menahan rambutnya dan menahan kukunya. Nahan rambut dan nahan kuku untuk tidak dipotong. Nah, di dalam riwayat Muslim ini Nabi juga mengatakan idza ra'aitum, kalau kalian melihat. Artinya di sini Idul Fitri sama Idul Adha masih pakai ru'yah atau melihat. Nanti yang hisab mudah-mudahan ada waktu kita bahas nanti untuk yang hisab. Nah, jadi ini yang kita yang kita pegang sebagai pegangan, yang saya pegang sebagai pegangan. Mungkin teman-teman yang menggunakan hisab akan berbeda dengan saya. Nah, berdasarkan hal ini sudah kita lakukan, kita sudah melakukan ru'yah gitu kan. Hanya saja terjadi perbedaan ru'yah antara kaum muslimin di Indonesia dengan ru'yah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang berada di Saudi Arabia, tempat pelaksanaan. Sehingga ketika terjadi perbedaan ru'yah, di sana sudah terlihat hilal, atau di Mekah sudah terlihat hilal, dan kemudian di Indonesia belum terlihat hilal, maka masyarakat kaum muslimin di Indonesia apakah ikut ru'yah hilalnya masyarakat kaum muslimin di Mekah, atau tetap ikut ru'yah hilal yang sudah ditetapkan pemerintah kita di Indonesia? Ini yang menimbulkan kebingungan. Dua-duanya pakai ru'yah, tapi ru'yah di sana nggak terlihat, di sini ru'yah di sana di Mekah terlihat, di sini di Indonesia ru'yahnya tidak terlihat. Ini yang jadi kebingungan. Nah, kalau begini kita mau mencari solusi di mana? Ayo kita lihat para ulama dahulu bagaimana bersikap. Pernah nggak terjadi perbedaan ru'yah hilal di masa para salaf? Dan alhamdulillah Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi meriwayatkan satu hadis dari Abdullah ibn Abbas yang menceritakan bahwasanya di masa beliau pada saat pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi perbedaan penetapan hilal secara ru'yah antara negeri Syam dengan negeri Madinah. Wilayah Syam dengan wilayah Madinah terjadi. Kita baca kisahnya. Jadi kisahnya di sini adalah Al-Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai Quraib ibn Abi Muslim maula Abdullah ibn Abbas. Dia adalah mantan budaknya Abdullah ibn Abbas. Quraib ibn Abi Muslim ini beliau menceritakan bahwasanya beliau diperintahkan oleh ibundanya Abdullah bin Abbas. Kata Quraib apa? Anna Ummul Fadl bintul Harits, bahwasanya Ummul Fadl bintul Harits ini ibunya Abdullah bin Abbas, ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Mengutus Quraib ini untuk menemui Muawiyah di Syam untuk suatu hajat keperluan yang di sini tidak diceritakan hajatnya apa. Qala faqadimtu Syam, maka aku datang di Syam. Kata siapa? Kata Quraib. Faqadaitu hajataha, maka aku tunaikan, aku selesaikan hajatnya Ummul Fadl itu tadi. Karena Quraib ini kan budaknya keluarga Abbas ibn Abdul Muttalib. Sudah disuruh selesai hajatnya, wastuhilla alayya ramadhanu, maka terlihatlah atau tibalah bagi kami untuk melihat hilal, bagi saya untuk hilal Ramadan, wa ana bisyam. Istahalla yastahillu itu terlihat hilal gitu. Hilal itu sudah terlihat, hilal Ramadan sudah terlihat bagi diriku, wa ana bisyam, pada saat itu posisi saya masih di Syam.
Fara'aitul hilala lailatal jumu'ah. Pada saat itu aku sendiri melihat hilal itu di malam Jumat. Maka hari Kamis malam Jumat sudah kelihatan hilal. Ketika sudah terlihat hilal malam Jumat, maka keesokan harinya hari Jumat, orang-orang di Syam sudah puasa. Maka mereka memulai puasanya hari apa? Hari Jumat. Tsumma qadimtul Madinata fi akhir syahr. Kemudian di akhir bulan aku pulang ke Madinah dan tibalah di Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai di Madinah aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas tentang ya macam-macam ditanyanya. Yang engkau dapati di Syam bagaimana, keadaan ahli Syam itu bagaimana, ditanya. Tsumma dzakara al-hilal, kemudian beliau teringat tentang hilal. Hilal nih gimana nih? Qala mata ra'aitumul hilal? Kapan kalian di Syam melihat hilal? Faqultu ra'ainahu lailatal jumu'ah. Aku melihatnya malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu? Kamu melihatnya sendiri? Kata Abdullah bin Abbas. Qala faqultu na'am. Iya. Aku melihatnya, aku sendiri yang melihatnya. Ketika itu ada terlihat jelas hilalnya, aku lihat. Wara'ahun nas, dan orang-orang juga melihat, bukan aku sendiri pada saat itu. Wasama Muawiyah, akhirnya mereka puasa keesokan harinya dan Muawiyah pun juga puasa. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Mengatakan yang berbeda. Faqala lakinnahu ra'ainahu lailatas sabti. Akan tetapi kita melihat apa? Kita melihat hilal itu malam Sabtu, hari Jumat malam Sabtu. Sedangkan yang hari Kamis malam Jumat hilal belum terlihat. Maka apa yang dilakukan? Fala nazalu nasumu hatta nukmila salasin. Maka kita memulai untuk puasanya itu setelah kita apa? Menggenapkan bulan sebelumnya, yaitu bulan Sya'ban 30 hari. Karena tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban, maka digenapkan hari jumlah hari di bulan Sya'ban menjadi 30 sehingga dimulai puasanya hari Sabtu. Maka dalam hal ini kita tidak puasa kecuali menggenapkan hari atau kita memang melihatnya sendiri. Au narahu. Kata siapa? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Quraib ibn Abi Muslim bertanya lagi kepada Abdullah ibn Abbas, faqultu awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Tidakkah Anda taktafi pakai ta? Tidakkah Anda mencukupkan bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi dengan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Faqala la, tidak. Saya tidak menggunakan ru'yahnya Muawiyah untuk puasa. Kenapa? Hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Artinya apa? Ya hilal yang kita lihat di Madinah itu patokan kita. Kita enggak pakai hilal yang dilihat oleh Muawiyah di Syam. Hilal yang dilihat Muawiyah di Syam ya dipakai orang-orang Syam. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim ini tadi kemarin ada salah seorang ikhwah yang bertanya, ada kelanjutan dari hadis tersebut yang disampaikan oleh Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan wa syakka Yahya ibnu Yahya fi naktafi au taktafi. Dalam perkataan riwayat naktafi atau taktafi, di sini gurunya Imam Muslim yaitu Yahya ibn Yahya At-Tamimi. Syak, dia ragu-ragu di situ gitu kan. Jadi di sini Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari beberapa orang gurunya. Yang pertama adalah Yahya ibn Yahya At-Tamimi, kemudian Yahya ibn Ayyub, kemudian juga Al-Imam Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif Raja Al-Baghlani, kemudian Al-Imam Ali ibn Hujrin. Ini beberapa guru-gurunya Imam Muslim yang Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dari mereka. Khusus untuk jalur riwayatnya Yahya ibn Yahya At-Tamimi, Yahya ibn Yahya At-Tamimi mengatakan naktafi atau taktafi. Kalau naktafi, apakah kita
tidak mencukupkan, kita tidak mencukupkan ru'yahnya Muawiyah saja gitu. Kalau taktafi, pertanyaannya itu ditujukan kepada Abdullah bin Abbas. Apakah Anda, wahai Abdullah bin Abbas, tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah gitu. Kalau naktafi gitu kan, apakah kita tidak mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah? Secara makna gitu kan. Secara makna naktafi ini dibenarkan, kami mencukupkan gitu. Artinya kalau Abdullah ibn Abbas mencukupkan, ya kita semua di Madinah juga mencukupkan gitu loh. Maksud dari hadis tersebut. Nah sekarang kita di Madinah, apakah ikut ru'yahnya Muawiyah, mencukupkan dengan ru'yahnya Muawiyah, atau ru'yah yang kita lihat di sini? Abdullah bin Abbas mengatakan enggak. Kita menggunakan ru'yah yang kita lihat di sini gitu loh. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kita. Nah, berdasarkan hadis ini, inilah sikap yang saya ambil. Kalau antum nanti mau mengambil sikap yang sama dengan saya, alhamdulillah gitu. Artinya saya mencukupkan ru'yah yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia melalui pemerintah, melalui Kemenak sudah menetapkan dalam sidang isbat tidak dilihat. Ketika tidak dilihat, maka saya memulai bulan Zulhijjahnya ini hari Jumat. Saya memulai bulan Zulhijjah hari Jumat, dan nanti Arafahnya itu jatuh tanggal 9. Sementara Idul Adhanya jatuh tanggal 10. Yang kasihan ini ya ustadz yang menggunakan ru'yah, tapi nanti dapat jadwal khotib di masjid yang pakai hisab. Kan lucu nanti kalau saya pakainya ru'yah gitu kan. Akhirnya sudah khutbah padahal masih puasa Arafah gitu. Ini nggak bisa yang kayak gini ya. Ini yang kasihan seperti itu. Tapi tidak, dalam hal ini beberapa asatidzah yang saya dapati, beliau berpegang dengan ru'yah tapi dapat masjid yang berpegang dengan hisab gitu kan, khutbah di masjid yang hisab, akhirnya beliau mengikuti hisab gitu loh. Untuk tahun ini mengikuti hisab. Nah, jadi berdasarkan hadis ini jawabannya adalah tetap mengikuti ru'yahnya siapa? Ru'yahnya kaum muslimin di Indonesia, bukan ru'yahnya di Mekah. Kaum muslimin yang di Mekah yang melaksanakan wukuf nanti lebih dahulu.